Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam dalam metode numerik, yaitu persamaan diferensial biasa. Adapun kerangka materi dari persamaan diferensial biasa dapat kita lihat pada slide, di mana dalam persamaan diferensial biasa ini terdapat 3 metode numerik yang digunakan, yaitu metode Euler, metode Hund, dan metode Runge-Kutta. Di mana metode Runge-Kutta ini ada 4, yaitu orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial dalam metode numerik, di mana misalkan terdapat suatu persamaan diferensial Yaksen per Yaksen plus Y sama dengan K, maka kita tahu paling sedikit ada 2 peubah di dalam persamaan tersebut. Dari sini kita dapat memisahkan peubah Y dan X dengan tujuan mencari tahu nilai Y yang hanya bergantung pada nilai X saja. Misalkan kita ingin memisahkan nilai Y, maka kita katakan kita ingin mencari solusi dari Y yang memenuhi persamaan di atas, sehingga kita dapatkan solusi umumnya, yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat BX tambah C, di mana A dan B ini merupakan suatu tetapan atau nilai yang tetap. Apabila kita amati dari persamaan tersebut bahwa peubah Y hanya ada di kiri dan di kanan tidak ada nilai peubah Y-nya, maka cara mencari solusi analitik dari persamaan tersebut dinamakan metode analitik atau metode yang dilakukan secara perhitungan langsung. Semakin banyak peubah yang terlibat, contohnya di persamaan diferensial sebagian atau persamaan diferensial ninjalar, maka semakin sulit untuk mencari solusi numerik analitiknya karena belum ditemukan caranya atau sulit mencari ide bagaimana cara mendapatkan solusi analitik tersebut. Nah, tidak semua persamaan diferensial tersebut memiliki solusi analitik, karena terkadang terdapat persamaan diferensial yang sulit untuk diselesaikan dan bahkan tidak mempunyai penyelesaian. Namun, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak memiliki penyelesaian atau sukar diselesaikan tersebut dapat kita lakukan dengan menggunakan metode numerik. Saat menggunakan metode numerik, pasti ada 2 buah komponen yang dapat dihitung, di mana yang pertama adalah nilai hampiran dari peubah itu sendiri, misalnya nilai hampiran peubah Y pada saat X bernilai 1, dan yang kedua adalah jangkauan kesalahan perhitungannya, misalkan nilai hampiran Y apabila dihitung dengan nilai X sekian dan nilai parameternya sekian, maka jangkauan kesalahannya adalah nilai eksak Y yang berada dalam rentang nilai hampiran Y ditambah 0,5 atau dikurangi 0,5. Nah, perbedaan mendasar antara perhitungan analitik dan numerik itu karena adanya nilai error, di mana nilai error ini adalah nilai kesalahan, atau dalam metode numerik biasa kita sebut dengan nilai galaknya. Metode numerik ini ada untuk melakukan perhitungan yang tidak dapat dilakukan secara analitik atau secara langsung. Adapun perhitungan dengan metode numerik ini dapat kita gunakan alat bantu, yaitu komputer, di mana komputer ini merupakan salah satu alat bantu yang sangat berguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode numerik, karena dalam penyelesaiannya metode numerik itu menggunakan algoritma berulang dalam penyelesaiannya, sehingga kita sangat membutuhkan bantuan komputer. Karena selain untuk menghemat waktu, juga dapat menghindari kesalahan yang terjadi dalam perhitungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dan fungsi yang tidak diketahui. Persamaan diferensial ini kita diklasifikasi
Persamaan diferensial ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu persamaan diferensial biasa yang akan kita bahas nanti dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa ini memiliki satu peubah bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial memiliki dua atau lebih peubah bebas. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial dapat kita lihat pada slide. Adapun metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa yaitu ada 3, yaitu metode Euler, metode Hund, dan metode Runge-Kutta. Di mana metode Runge-Kutta ini ada orde 1, orde 2, orde 3, sampai orde 4. Peubah bebas dalam persamaan diferensial biasa kita simbolkan dengan X. Contohnya, contoh dari persamaan diferensial biasa dapat kita lihat pada slide berikut. Contoh di mana peubah bebasnya adalah X, sedangkan peubah tarikatnya adalah Y, yang merupakan fungsi dari X atau ditulis sebagai Y sama dengan GX. Berdasarkan turunan tertinggi yang terdapat di dalam persamaannya, persamaan diferensial biasa ini dapat kita kelompokkan menjadi persamaan diferensial biasa menurut ordenya, di mana misalnya persamaan diferensial biasa orde 1 yaitu persamaan diferensial biasa yang orde tertingginya adalah 1. Yang kedua, persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial biasa orde 2, di mana turunan tertinggi persamaan diferensial biasa tersebut adalah 2. Begitupun seterusnya sampai orde lanjut. Persamaan diferensial biasa ini terbagi menjadi persamaan diferensial homogen dan non-homogen dan persamaan diferensial linear dan non-linear. Adapun persamaan diferensial biasa homogen, di mana ruas kirinya tersebut merupakan variabel terikat dan ruas kanannya adalah 0. Sedangkan persamaan diferensial non-homogen, di mana ruas kiri adalah variabel terikat dan ruas kanan adalah konstanta atau variabel bebas. Dapat kita lihat contoh dari persamaan diferensial homogen dan non-homogen pada slide. Selanjutnya untuk persamaan diferensial biasa linear dan persamaan diferensial biasa non-linear, di mana persamaan diferensial biasa linear adalah suatu persamaan diferensial yang variabel terikat dan turunannya bersifat linear atau pangkat 1. Sedangkan persamaan diferensial biasa non-linear adalah suatu persamaan diferensial biasa yang variabel terikat dan turunannya bersifat non-linear atau tidak pangkat 1. Artinya pangkatnya lebih dari 1. Adapun contohnya dapat kita lihat pada slide tersebut. Adapun metode yang akan saya bahas dalam video ini hanya metode Hund dan metode Runge-Kutta. Metode Hund atau juga disebut sebagai perbaikan dari metode Euler. Karena metode Euler ini mempunyai ketelitian yang lebih rendah karena galatnya yang besar atau sebanding dengan nilai H-nya, maka buruknya galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Hund yang merupakan perbaikan dari metode Euler. Pada metode Hund, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal, yang selanjutnya solusi itu diperbaiki dengan metode Hund. Metode Hund diturunkan seperti berikut, yaitu metode Hund diturunkan seperti berikut, di mana misalnya terdapat persamaan diferensial biasa orde 1, yaitu y aksen X sama dengan fx, yx. Selanjutnya kita integrasikan kedua ruas dari persamaan xr sampai xr plus 1, sehingga kita dapat yr plus 1 dikurang yr. Selanjutnya kita nyatakan YR plus 1 ini di ruas kiri dan suku lainnya
kita pindahkan YR plus 1 ini ke ruas kiri dan suku lainnya ke ruas kanan. Sehingga suku yang mengandung integral tersebut berada di ruas kanan. Ya, yang kemudian hal tersebut dapat kita selesaikan dengan metode dengan kaidah trapesium, sehingga menghasilkan persamaan yaitu YR tambah H per 2 FXR, YR tambah FXR plus 1, YR plus 1. Nah, dalam persamaan suku ruas kanan yang mengandung YR plus 1 ini adalah solusi perkiraan awal yang dihitung dengan metode Euler, sehingga dapat dituliskan menjadi seperti pada slide, sehingga dapat kita tulis seperti pada slide di mana prediktornya itu Y pangkat nol R plus 1 sama dengan YR tambah H FXR YR, dan korektor atau perbaikannya yaitu YR plus 1 sama dengan YR H per 2 FXR, YR tambah FXR plus 1, YR plus 1. Atau YR plus 1 sama dengan YR plus 1 H per 2 FXR, YR tambah FXR plus 1, YR tambah HF XR, YR. Jadi dalam metode Hund persamaan prediktor yaitu menghasilkan nilai Y dan persamaan korektor menghasilkan nilai Y yang sebenarnya. Adapun algoritma dari metode Hund dapat kita lihat pada slide. Untuk lebih memahami mengenai metode Hund, kita ke contoh soal, di mana diketahui PD persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan x plus y, di mana y0-nya sama dengan 1. Hitung y 0,10 dengan metode Hund, di mana h sama dengan 0,02. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa fx, y adalah y plus y. Fx, y adalah y x plus y, di mana nilai a sama dengan 0 dan nilai b adalah 0,10 serta nilai h-nya adalah 0,02. Maka n adalah a per b kurang a kurang b kurang a per. Maka untuk mencari nilai n-nya, pertama kita tentukan jumlah langkahnya, di mana jumlah langkah ini kita simbolkan dengan n. Adapun rumus untuk mencari nilai n yaitu a per a. Adapun rumus untuk mencari nilai n yaitu b kurang a per h. Kita masukkan nilai a, b, dan h sehingga kita dapat jumlah langkahnya sebanyak 5 langkah. Kita cari langkahnya sampai langkah kelima, sehingga kita dapat nilai langkah kelima adalah 1,1104. Jadi nilai Y di mana Y sama dengan 0,10 sama dengan 1,1104. Selanjutnya kita ke metode Runge-Kutta. Runge-Kutta ini merupakan alternatif lain yang dapat digunakan dari metode Dirac-Taylor dan tidak membutuhkan perhitungan turunan. Metode ini berusaha untuk mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Adapun bentuk umum dari metode Runge-Kutta orde n ialah seperti pada slide tersebut dengan K1 sama dengan H F X I, Y, dan K2 sama dengan H F X I tambah P2H, Y, tambah Q2, K1.
Q21, K1. Lanjut, dan K3 sama dengan HF dikali XI tambah P3H, Y1, YI tambah Q3I K1 tambah Q32 K2 sampai seterusnya sampai Kn. Di mana bentuk umum dari metode Runkuta ini yaitu dapat kita lihat pada slide tersebut. Nah, metode Runkuta ini ada 4, yaitu metode Runkuta orde 1, metode Runkuta orde 2, metode Runkuta orde 3, dan metode Runkuta orde 4. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu metode Runkuta orde 1, di mana bentuk dari metode ini yaitu K1 sama dengan HF dikali XR, YR, dan YR plus 1 sama dengan YR plus A1, K1. Galat perlangka dari metode Runkuta orde 1 adalah OH pangkat 2. Sedangkan galat kelonggokan dari metode Runkuta orde 1 adalah OH. Yang termasuk ke dalam metode Runkuta orde 1 ialah metode Euler, di mana rumus dari metode yaitu K1 sama dengan HF, XR, YR, dan YR plus 1 sama dengan YR plus K1. Dalam hal ini, A1 itu sama dengan 1. Selanjutnya, metode Runkuta orde 2, di mana metode Runkuta orde 2 ini berbentuk YR plus 1 sama dengan YR plus A1 K1 tambah A2 K2, di mana nilai K1 dan K2 dapat kita lihat pada slide. Untuk galat perlangka dari metode Runkuta orde 2 ini adalah OH pangkat 3, dan untuk galat longgokan yaitu OH kuadrat. Contoh pada metode Runkuta orde 2 ini adalah metode Heun, dengan yang dalam hal ini A2 adalah metode Heun. Contoh pada metode Runkuta orde 2 ini adalah metode Heun, yang dalam hal ini A2 adalah 1/2 dan A1 adalah 1, maka Pi1 sama dengan Q11 sama dengan 1. Dalam bentuk metode Runkuta orde 2, metode Heun dapat dituliskan sebagai YR plus 1 sama dengan YR plus setengah dikali K1 per K2. Contoh dalam metode Runkuta orde lainnya yaitu metode Raisson, yang dalam hal ini A2 sama dengan 2/3, A1 sama dengan 1/3, maka Pi1 sama dengan contohnya metode Raisson. Sehingga metode Raisson ini dapat ditulis dalam metode Runkuta orde 2 sebagai bentuk YR plus 1, YR ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2. Selanjutnya metode Runkuta orde 3, di mana metode ini berbentuk YR plus 1 sama dengan YR plus 1/6 kali K1 tambah 4 K2 tambah K3. Adapun nilai dari K1, K2, dan K3 dapat kita lihat pada slide, di mana galat perlangka dari metode Runkuta orde 3 adalah OH pangkat 4 dan galat longgokannya yaitu OH pangkat 3. Selanjutnya untuk metode Runkuta orde 4, di mana bentuknya yaitu YR tambah 1/6 dikali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Adapun galat perlangka dari Runkuta orde 4 adalah OH pangkat 5 dan galat longgokannya yaitu OH pangkat 4. Untuk lebih memahami mengenai metode Runkuta orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4, kita masuk ke contoh soal. Di mana di sini kita ketahui persamaan diferensial biasa, yaitu
dy per dx sama dengan 1 tambah y kuadrat, di mana y0 sama dengan 0. Tentukan y sama dengan 0,20 dengan metode Rungkutta orde 3. Gunakan ukuran langkah H sama dengan 0,10. Untuk penyelesaiannya secara manual, di sini diketahui nilai A-nya sama dengan 0 dan nilai B sama dengan 0,20 dan nilai H sama dengan 0,10. Pertama, kita tentukan jumlah langkahnya, di mana rumus jumlah langkah yaitu B kurang A per H, sehingga kita dapat jumlah langkahnya yaitu 2. Jadi kita cari langkahnya sampai langkah kedua, di mana di sini kita ketahui bahwa x0 sama dengan 0 dan x1-nya itu 0,10, y0-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke rumus Rungkutta orde 3, yaitu y0 tambah 1/6 K1 tambah 4 K2 tambah K3, sehingga kita dapat nilai y1 adalah 0,10034 untuk langkah yang pertama. Selanjutnya kita selanjutnya kita cari langkah kedua, atau kita cari langkah kedua yaitu y2. Dengan x2-nya, nilai x2-nya adalah 0,20. Kita substitusi ke rumus Rungkutta orde 3, maka kita dapat langkah kedua adalah 0,20272. Sehingga nilai y sama dengan 0,20 sama dengan nilai y 0,20 adalah 0,20272. Jadi, nilai sejati dari y 0,20 adalah 0,20271. Mungkin itulah tadi penjelasan mengenai materi persamaan diferensial biasa, di mana metode yang dijelaskan yaitu metode Heun dan metode Rungkutta, di mana metode Rungkutta ini terdiri dari metode Rungkutta orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.